kemudian anggaran belak-belakan sisan aja istilahnya. Kalau kita itu hutangnya sudah besar, kalau kita menghidupi masyarakat kita itu dengan hutang lagi, wah Indonesia apa didol kan gitu. Apa bukan hanya lockdown PPKM berapa hari, 1 bulan menggunakan anggaran utang negara sampai bertriliun-triliun. Engko terus yang nyaur sapa itu? Pusing lagi toh, Pak. Kalau ini nanti sampai seperti ini terus, ini pandemi nanti selesai, utangnya menumpuk dan ini akan menjadi sebuah masalah besar bagi bangsa ini, masalah baru. Lah, kalau orang besar atau orang kaya, sultan di negeri ini kok dijak mikir lainnya ndak mau, kalau saya jadi pemimpinnya tak suruh keluar dari Indonesia. Nggak perlu kamu ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Sobat SN Channel, kembali kita akan mengupas, membahas, mengkritisi, dan mencari jawaban-jawaban tentang situasi yang ada di negeri ini. Dan kita juga akan membahas hal-hal yang sedang trending di tengah masyarakat bersama podcast Merah Putih. Saat ini hadir bersama kita Bapak Tuntas Subagio sebagai pemilik dari podcast Merah Putih. Assalamualaikum Mas Tuntas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang sangat menarik di diri Mas Tuntas ini. Banyak sekali predikat yang menempel di Mas Tuntas. Beliau ini adalah seorang pemilik dari sebuah yayasan yang namanya Yayasan Surya Nuswantara. Juga sebagai ketua umum dari Ormas Panji Panji Hati. Kemudian beliau juga adalah pemilik dari PT Tuntas Subagio Group. Beliau juga adalah pemilik dari Tuntas Entertainment yang kemarin sudah merilis satu buah film. Pemilik studio dan TV Surya Nusantara. Dan yang terakhir ini beliau juga seorang founder dari sebuah partai politik. Beliau adalah ketua umum partai politik Partai Kedaulatan Rakyat ya Mas. Yes. Yes. Sebelum kita nanti membicarakan lebih jauh tentang semua predikat yang menempel di diri Mas Tuntas ini, boleh kita tahu dulu secara pribadi nih Mas. Yeah. Mas Tuntas ini asli orang Solo. Iya, saya asli orang Solo. Asli orang Solo. Jadi dari kecil sampai Sukoharjo tepatnya. Oh, iya. Atau kalau orang biasanya bilangnya kan Solo Selatan. Iya. Kayaknya enggak ada batasnya Solo dan Sukoharjo itu. Iya. Orang bilangnya Solo. Dari kecil sampai usia remaja di Solo Mas. Di Solo. Di Solo. Iya. Nah, ini saya banyak mendengar dan melihat juga Mas Tuntas ini di bidang pendidikan. Untuk pendidikannya ini jurusannya menapa Mas? Sampai saat ini kok saya dengar Mas Tuntas ini ya bikin film, jadi sutradara, bikin novel, bikin lagu, bikin partai politik. Jadi bidangnya Mas Tuntas itu yang asli apa ya? Jadi ini secara akademisi ini Mas Tuntas ini ilmunya di bidang apa? Oke, secara akademisi saya sarjana manajemen. Sarjana manajemen ya. Iya. Tapi memang kalau masalah pembuatan novel, film, kemudian bahkan lagu dan lain-lain itu hobi. Oh, hanya sekedar hobi aja. Hobi untuk membuat kebetulan jiwa saya itu kan penasarannya luar biasa. Jadi ketika saya dulu waktu kecil baca novel, seneng baca novel. Waktu itu ada Wiro Sableng dan lain-lain ya. Itu kemudian saya ingin membuat satu novel. Saya nulis. Bagaimana caranya orang membuat sebuah tulisan. Akhirnya saya membuat sebuah novel. Kemudian juga saya membuat sebuah buku yang berjudul waktu pertama kali saya membuat buku itu judulnya adalah Babat Tanah Jawa. Kemudian yang kedua adalah Ular-Ular.
Jadi ular-ular itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya artinya adalah petuah. Betul. Kemudian saya juga membuat buku yang berjudul Pancasonak. Jadi Pancasonak itu kepanjangan dari Pancasilais, Sosialis, Nasionalis, dan Agamis. Dan kalau lagu sudah hampir 30-an lagu yang saya ciptakan. Alhamdulillah. Walaupun nggak ada satupun yang terkenal. Itu film juga naskah ceritanya juga dari Mas Tuntas. Iya. Dari film Ken itu. J. Dari film yang berjudul Ken itu dari narasi cerita, kemudian dari penyutradaraan dan lain sebagainya saya handle sendiri. Ya tidak ada artis di situ ya. Jadi kita hanya menggunakan dari anggota-anggota kita, sehingga memang kalau dibandingkan dengan sebuah film besar ya jauh secara kualitas dan lain sebagainya. Tetapi secara anak bangsa saya kira sudah cukup bagus dan menurut saya sudah sebuah sesuatu yang excited, sesuatu yang sangat luar biasa. Mungkin Mas Tuntas mengambil jurusan bidang manajemen itu mungkin itu ya Mas, biar bisa mengatur waktunya ini, karena predikatnya yang menempel banyak sekali, ketua ini, pemilik itu, tapi masih sempat nulis buku, masih sempat bikin lagu, masih apalagi kalau yang Pancasona itu kan sebuah buku yang termasuk buku ilmiah sih Mas. Buku ilmiah. Ada teori tentang ekonomi, tentang sosial. Di Pancasonak jilid 4 ini saya mengambil judul pokok adalah Daulah Ekonomi Rakyat Indonesia Rumah Kaca. Jadi buku itu tentang teori ilmiah tentang bagaimana masyarakat Indonesia itu bisa menerapkan secara penuh yang namanya ekonomi kerakyatan. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Kalau secara logika sebenarnya Indonesia ini kan negara yang luar biasa kaya. Apapun ada. Dari tanah yang subur, tambang yang luar biasa banyak, baik tambang emas, tambang batu bara, tambang minyak. Kemudian rakyatnya tidak akan mungkin kelaparan. Karena tanah di Indonesia ini ibaratnya batang pohon saja ditancapke mesti hidup. Kayak pohon singkong dan lain sebagainya itu ditancapke pasti hidup. Jadi Indonesia ini luar biasa. Kalau dari penelitian saya di berbagai negara itu Indonesia ini adalah negara paling sempurna. Bahkan ada julukan negeri Nabi Sulaiman ya kalau nggak salah istilahnya. Berarti berkah nih Mas, kita bisa dilahirkan di Indonesia, hidup sangat di Indonesia. Berkah karena apa? Wis negeri ini subur makmur, kemudian aman. Ya kalau terjadi letupan dikit-dikit itu biasa. Tapi kan secara kultural, secara adab, secara alur dari masyarakat Indonesia ini sangat luar biasa. Indonesia ini super kaya, baik kaya secara harfiah, juga kaya secara internal diri dari masyarakat Indonesia, dengan mereka mempunyai karakter adab-adab orang timur. Ini mungkin kita masuk ke yayasan. Mungkin dari kegundahan Mas Tuntas ini mungkin yang mendorong kenapa Mas Tuntas menjadi pemilik dari Yayasan Surya Nusantara. Dorongan apa ini Mas? Bisa saya mendorong itu Mas Tuntas untuk mendirikan yayasan. Jawone itu kan getem-getem piye gitu loh. Istilahnya anyel-anyel piye gitu. Dalam artian gini loh. Seperti tadi yang saya katakan bahwa Indonesia ini merupakan negara yang luar biasa kaya, komplit, sempurna. Masyarakatnya juga bukan masyarakat orang-orang yang bodoh gitu loh. Masyarakatnya itu walaupun saya pernah ya dulu ya, contohnya saya pernah tinggal di Jakarta. Saya tahu anak-anak jalanan dan lain sebagainya ya. Walaupun mereka tidak berpendidikan atau pendidikannya minim, tetapi wawasan mereka luar biasa. Itu yang saya ketahui. Jangan meremehkan orang jalanan, jangan meremehkan wah itu wong dalanan mesti kaiso apa-apa, mesti bodoh dan lain sebagainya. Ataupun jangan meremehkan orang desa
yang dia hanya petani dan lain sebagainya. Saya pernah juga ngobrol dengan petani, dengan anak jalanan, dengan orang-orang yang mungkin orang mengatakan strata rendah atau apa. Tapi pengetahuan mereka kalau diajak bicara tentang wawasan, baik wawasan tentang pribadi maupun wawasan tentang masyarakat, itu luar biasa. Sehingga itu menunjukkan bahwa warga negara Indonesia ini bukan warga negara pedalaman, bukan warga negara yang terbelakang, tetapi warga negara yang memang mereka punya pemikiran dan itu pinter. Jadi itu mungkin yang mendorong Mas Tuntas Ya mendirikan getem-getem itu karena apa? yayasan ini. Di waktu Indonesia ini negara yang sebenarnya sempurna, super komplit, tetapi kita masih banyak melihat masyarakat yang kekurangan, masyarakat yang tidak bisa mengaplikasikan dirinya sendiri, karena ini bahasa Indonesia ini apa ya, kecegatan itu apa itu? Terhalang. Nah, terhalang mungkin karena biaya, karena materi, karena Mungkin ada yang salah dengan pengelolaan negara ini, Mas. Saya tidak akan mengatakan salah, Pak. Karena belum saya, sempurna ya, Mas. Ya, kalau saya bilang adalah semuanya butuh gayung bersambut. Intinya semuanya butuh gayung bersambut di sini adalah saya tidak akan menyalahkan pemerintah dan lain sebagainya karena manusia tidak ada yang sempurna. Kalau saya menyalahkan gini, kemudian kita sendiri nggak bisa berbuat seperti itu, ya no sense, ya podo wae, sama aja. Tapi kalau kita ngelem juga kekurangannya masih banyak di pemerintahan dan lain sebagainya. Makanya saya hanya bisa bilang bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi kalau kita mempunyai konsep, kalau prinsip saya waktu dulu ya, yang mendorong saya kenapa saya mendirikan Tikus Pitihan atau Baris dengan Yayasan Surya Nuswantara dan lain-lain, itu hanya satu prinsip saya, bahwa kita itu sudah dianugerahi pemimpin-pemimpin yang luar biasa di Indonesia. Dari mulai Soekarno sampai Jokowi, itu adalah pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Bagi saya sebagai warga negara, bagi saya sebagai wong cilik, itu ada sebuah anugerah. Karena apa? Dari mulai Pak Karno sampai Pak Jokowi, Indonesia aman-aman aja. Indonesia masih sejuk, Indonesia masih istilahnya bisa berkarya dan lain sebagainya. Beda kalau di Palestina, di Afghanistan dan lain sebagainya. Coba kita bayangkan kalau kita lahir di sana, itu pasti akan beda situasinya. Itu yang perlu sangat kita syukuri. Tetapi masyarakat kita itu juga harus besar. Kita sudah punya pemimpin yang besar, maka masyarakat kita ini juga harus besar. Artinya kemandirian masyarakat ini juga dituntut. Ekonomi kerakyatan, kemudian kemandirian dari masyarakat kita dan lain sebagainya. Dan bukan hanya ini tok, tetapi apa yang saya maksud gayung bersambut, pemimpin kita dan masyarakat kita itu harus sama-sama besar. Nah, pemimpin kita sudah besar, lingkungannya kan juga harus besar. Jangan sampai nek cara wayang, jangan sampai iki Pendowo ning kokean Sengkuni, Pak. Akhirnya apa? Yang rusak masyarakatnya. Lah kalau masyarakatnya ini udah besar, kemudian ini Sengkuninya juga besar, ndak akan bisa, Pak. Tapi kalau masyarakatnya ini besar, pemerintahannya atau pemimpinnya juga besar. Besar ini dalam artian yang majemuk ya, Pak. Bukan hanya kuat, kaya dan lain sebagainya, tetapi secara jiwanya, secara spiritualnya, secara orangnya itu adalah berjiwa besar. Yang namanya orang berjiwa besar itu orang yang bisa memegang amanah. Itu kalau pemikiran saya, itu orang yang berjiwa besar. Tapi kalau orang itu dia diserai sebagai pemimpin tetapi tidak bisa memegang amanah, berarti bukan berjiwa besar, bukan berarti besar. Ini yang dalam artian besar ini. Termasuk masyarakat. Masyarakat ini kalau juga berjiwa besar, ini juga akan menjadi gayung bersambut dan Indonesia akan kembali ke masa zaman keemasan dahulu. Jangan salah, Indonesia ini darah keturunannya dari nenek moyang luar biasa. Dari zaman kerajaan Kalingga
ada yang namanya Ratu Sima. Kalau orang dulu mengatakan Ratu Adil. Dan Kemudian kelihatannya Mojopahit dan lain-lain. jalan ke arah itu sudah kelihatan ya. Artinya di Uni Eropa itu banyak berita bahwa nanti di sekitar tahun 2040 mereka sudah tidak bisa menggunakan energi oil karena sudah tidak ada. Dan adanya energi alternatif dan itu yang punya Indonesia. Berarti kan kita menjadi sebuah negara yang akan dibutuhkan oleh banyak negara lain kan itu. Iya, sangat. Seperti halnya waktu zaman dulu. Cuman siap atau belum gitu nih, Mas. Bukan itu. Bukan. Kenapa? Jadi hati-hatinya di situ, hati-hatinya. Karena apa? Indonesia ini merupakan ibaratnya adalah tambang emas. Ibaratnya adalah sebuah permata. Nah, kalau kita sendiri tidak bisa menjaga permata ini, ya hancur. Itu. Intinya seperti itulah. Seperti halnya waktu zaman dulu Belanda, Portugis sampai ke Indonesia, menjajah Indonesia sampai ratusan tahun. Itu hanya satu, karena mereka menginginkan hasil bumi yang ada di Indonesia. Kan gitu. Yang mereka tidak punya. Sama halnya dengan sampai sekarang pun juga terkuasai tambang-tambang dan lain sebagainya. Itu yang menguasai pegunungan-pegunungan, menguasai pertambangan dan lain sebagainya. Yo mereke wae Indonesia, tapi kan sing ngelola siapa? Kemarin saya baca berita itu gini, Mas. Mungkin ada yang tambang nikel dan lain sebagainya. Itu memang ada kerjasama dengan pihak asing ya, kalau tidak salah dengan Tiongkok. Itu ada transformasi teknologi. Tapi ya kita tidak tahu transformasi teknologinya ini seperti apa. Ya yang penting betul kata Mas Tuntas tadi, kita harus waspada. Ya harus hati-hati. Intinya kita mempunyai sesuatu yang mungkin tidak dimiliki oleh bangsa lain. Sehingga apa? Itu tadi, pemerintahan besar, pemimpin besar, rakyat besar, maka Indonesia menjadi kuat. Dan kuncinya itu sebenarnya satu, Pak, untuk mengobati penyakit yang ada di Indonesia. Nah ini yang karena menyangkut Indonesia ini bukan penyakit hati, penyakit hati. Iya. Karena Indonesia ini kan kelemahannya ada di SDM, Pak. Jadi ada di sumber daya manusia, moral. Jadi kalau saya setuju waktu Pak Jokowi kampanye pertama ya, kita harus revolusi mental. Ya. Kalau saya bukan mental lagi, tapi harus revolusi moral. Jadi moral yang ada di Indonesia ini harus dibenahi dari mulai leader-leader atau pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia ini sampai ke rakyatnya. Ini harus dibenahi semua. Lah, cara benahinya bagaimana? Sebenarnya kita itu kan sudah dikasih anugerah sama Tuhan, sama Gusti Allah, sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kita sudah dikasih sebuah anugerah dalam wujud sebuah bangsa. Itu pasti akan diberikan sebuah anugerah. Anugerahnya apa? Adab. Semua bangsa itu pasti punya adab. Indonesia punya adab sendiri, Malaysia punya adab sendiri, Singapura punya adab sendiri, Jepang ada adabnya sendiri, Korea ada, Belanda ada adabnya sendiri, Inggris ada adabnya sendiri, Arab juga punya adabnya sendiri. Lah, kalau anugerah yang diberikan oleh Tuhan ini, oleh Allah Subhanahu wa taala ini dikelola dengan baik, maka itu adalah obat. Jadi adab kita sebagai orang timur yang saling menghormati, saling menghargai, gotong royong, sifat sosial yang sangat tinggi, kemudian juga rasa tabu, rasa malu. Lah ini kalau terpelihara maka nggak akan ada atau mengikis yang namanya kerusakan moral yang ada di Indonesia. Nah mungkin kalau pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia termasuk rakyatnya itu moralnya bagus, kembali ke adab aja gitu aja ya. Saya bayangke ya kalau kembali ke adab zaman dulu, istilahnya adab yang ada di Indonesia ini benar-benar dijunjung secara adiluhung, menjadikan satu prioritas hidup berbangsa dan bernegara. Maka nggak akan ada korupsi ya, Pak. Nggak akan ada korupsi, nggak akan ada kisruh, nggak akan ada teroris, nggak akan ada apapun, Pak. Adanya adem ayem, Pak. Karena apa? Contoh ya ini guyon-guyon dikit ya. Contoh rumah tangga. Rumah tangga aja misalnya suami istri, coba nek sing wedok boso karo sing lanang, Pak. Coba kalau istrinya itu junjung adab ya toh, dia boso sama yang laki-laki.
Mau nesu ya ndak bisa apa wong basa krama, Pak. Oh nggih. Nggih, mosok arep nesu nuwun sewu kula tak nesu riyin kan malah lucu, Pak. Nggih. Operator saya itu seperti itu Pak rumah tangganya. Nggih. Itu. Nggih. Itu Anu, contohnya. berarti, keinginan, cita-cita seperti yang diceritakan oleh Mas Tuntas tadi diimplementasikan juga di yayasan ini, Mas. Iya, Kalau tidak salah sudah 5 tahun nih, sudah 6 tahun lebih, Pak. 6 tahun lebih. Ini dari 2014, ini sudah 2021. Berarti Yayasan sendiri ini seperti apa, Mas Tuntas? iya, jadi di yayasan ini saya mengadopsi, saya menampung dari semua aspirasi masyarakat. Kemudian kita juga menerapkan dari buku yang saya tulis di Pancasunak, yang insya Allah nanti di tahun 2023 ya, karena kita persiapan secara total di seluruh masyarakat, kita akan memulai yang namanya program utama dari Yayasan Surya Nuswantara. Insya Allah seperti itu. Nah, program utama itu adalah aplikasi dari buku yang saya tulis, yaitu Pancasunak jilid keempat tentang daulah ekonomi rakyat. Bagaimana saya menyusun masyarakat, memberikan pengarahan, memberikan sosialisasi di masyarakat tentang pentingnya ilmu kerakyatan, ekonomi kerakyatan. Bagaimana satu titik desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi ini bisa pengelolaan sumber daya di lingkungannya sendiri. Maka kita akan menghindarkan atau menghilangkan yang namanya monopoli ekonomi. Petani bisa berkarya sendiri. Sudah dipersiapkan dari sekarang ya? Sudah. Artinya keanggotaan YSN sendiri sudah menyebar sudah ke hampir berapa daerah ini, Mas, sekarang? Kalau yang hampir di seluruh Indonesia sudah ada. Sudah ada, cuman yang besar ada di 6 provinsi. Yaitu Jawa, kemudian di Sulawesi, di Papua dan Papua Barat. Puncaknya nanti ya, Mas, ketika ada program utama ini. Iya, karena kita kan harus mempersiapkan total kesemuanya, dan itu tidak mudah. Mempersiapkan masyarakat, dan kita mandiri masalahnya. Kita tidak ada pick up dari siapapun, tidak ada tidak ada pendampingan dari pemerintah maupun siapapun, karena kita mandiri, kita pengelolaan secara mandiri, dan kita laksanakan dengan insya Allah tulus ikhlas untuk bagaimana membangun masyarakat menjadi lebih baik, bagaimana masyarakat Indonesia bisa mengelola sumber daya yang ada di Indonesia itu sendiri. Kalau dari sisi ini kan ada predikat lain lagi nih, Pak Mas Tuntas sebagai Ketua Umum Ormas, ya Mas. Kalau Ormas Panji Hati ini seperti apa nih? Kalau tadi kan yayasan sudah jelas artinya arahnya nanti ke pembangunan ekonomi nih di tengah masyarakat. Kalau Ormas ini arahnya pergerakannya kemana, Mas Tuntas? Kalau Ormas ini adalah memang kemarin kita banyak bergeraknya di dalam seni budaya, di dalam keagamaan. Oh, sudah banyak kegiatan. Oh, sudah. Dari mulai GSBN, kalau kita menyebutnya adalah GSBN atau Gelar Seni Budaya Nusantara. Kemudian juga ada DBLA, Doa Bersama Lintas Agama. Dan itu semua kita lakukan secara mandiri. Kemudian Ormas ini juga kemarin bergerak di bidang politik. Kita pernah mengusung DPD Jawa Tengah, calon DPD Jawa Tengah, walaupun tidak lolos. Tapi alhamdulillah mendapat suara sekitar 860.000. Banyak di Jawa Tengah, lumayan besar. Iya, dan kita memang memberikan pendidikan di situ, Pak. Yang unik di dalam Ormas ini adalah kita memang tidak mengeluarkan uang untuk membeli suara masyarakat. Bahkan kemarin di Solo itu kan kita juga mengusung calon wali kota Solo, Bajo, atau Pak Bagio Wahyono dan Pak FX Suparjo. Itu kita calonkan menjadi tandingannya Mas Gibran waktu itu, walaupun kalah cukup telak, tapi independen. Tapi itu merupakan sebuah kebanggaan bagi kita, karena kita tidak memakai dana untuk membeli masyarakat, dan semuanya murni gotong royong tikus piti, gotong royong masyarakat. Itu semuanya murni. Jadi mungkin pilihan wali kota sekelas wali kota itu dilakukan dengan cara gotong royong. Orang datang bawa beras ke posko, masyarakat datang bawa gula, bawa Indomie, kemudian bahkan untuk membeli kertas saja urunan.
Itu mungkin ya baru kemarin di dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Kalau saya melihat memang luar biasanya, sangat luar biasa, karena dari sosok yang sama sekali tidak dikenal masyarakat Solo, yang hanya dalam waktu setahun bisa memperoleh suara itu lebih dari 32.000 Iya, kalau tidak iya. salah nih Mas. Artinya kan organisasi ini kalau tidak solid tidak mungkin akan mendapatkan suara sebanyak itu. Iya. Ya. Nah, Ya itu solidnya kita karena gimana Mas caranya mengelola begitu banyak orang? Ini ada yayasan, ini ada ormas, dan Mas Tuntas juga punya PT. Cara mengelola SDM segitu banyak ini, mungkin itu ya kenapa alasannya Mas Tuntas mengambil bidang studinya di manajemen. manajemennya. Karena pengelolaan ya, pengelolaan ke Pengelolaan beberapa titik. SDM, iya. Iya. Kalau dinilai pusing ya pusing Mas, karena ngelola banyak orang. Kemudian juga membagi sebuah program yang jenisnya berbeda. Berbeda. Baik di program yayasan, program PT, kemudian program unsur kemasyarakatan seperti ormas dan lain sebagainya. Tapi niatan saya hanya satu, bagaimana membuat sejarah bangsa ini menjadi lebih baik. Saya tidak mengharapkan feedback apa-apa. Yang saya inginkan hanya bagaimana masyarakat Indonesia ini menjadi lebih baik. Itu aja. Ya. Makanya ini Mas Tuntas mulai membangun, ada yayasan, ormas. Sedangkan di PT Tuntas Subagio sendiri saat ini Mas Tuntas juga sudah memiliki marketplace, mulai membangun jaringan toko. Apakah ini nanti ada hubungannya dengan program utama yang akan diusung oleh yayasan, Mas? Iya. Jadi aplikasi yang ada di PT ini pun ini adalah aplikasi program usaha di dalam yayasan. Jadi seperti halnya toko-toko yang kita rintis dengan nama Rumah Surya Nuswantara atau RSN, itu dengan sistem seluruh anggota itu yang kita akomodir untuk pembelian di situ. Ini apa Mas Tuntas nyun sewu ini nanti boleh nyebut merek, pengen nyanyi Indomaret apa Alfamart gitu? Enggak. Jadi kita memberdayakan dari potensi masyarakat itu sendiri. Misalnya isinya barang di situ seperti kebutuhan pokok beras, khususnya ya itu kan bisa kita ambil dari petani-petani kita sendiri. Kemudian juga pembelian barang itu juga dari anggota kita. Tetapi kan kita tidak semata-mata menyuruh anggota untuk membeli di sini. Tapi kan di situ anggota juga ikut di dalam penanaman saham di di toko itu atau RSN itu. Kemudian juga ada cashback ya dari setiap pembelian yang ada. Jadi kembali dari masyarakat kembali ke masyarakat lagi. Dan ini adalah pemberdayaan ekonomi kecil. Itu. Apakah kalau saya melihatnya, apakah Mas Tuntas ini sedang bercita-cita membuat sebuah pasar tertutup, artinya pasar yang hanya dijalankan oleh anggota sehingga pembelinya anggota, penjualnya anggota, sehingga ini tidak akan terpengaruh oleh situasi ekonomi secara global, mungkin secara seperti global. Itu ini. Iya, jadi kan supaya ada pembangunan ekonomi di lingkungan kita. Kita mulai dulu dari diri kita. Seperti halnya kalau Nabi mengajarkan bahwa kalau kamu itu ingin maju, maka majukanlah dirimu sendiri, keluarga, kemudian baru masyarakat. Jadi kita kelola dulu sebagai percontohan ini adalah di anggota kita. Bahkan di dalam RSN itu apabila ada yang membeli di toko itu harus menjadi anggota terlebih dahulu. Minimal anggota Bucahangon. Karena apa? Supaya apa? Teralokasi datanya. Jadi data-datanya akan teralokasi di situ. Kita sistem market secara internal dari keanggotaan kita, karena saya kira sudah cukup mencukupi ya. Kita coba di awal ini insya Allah kan sekitar 10.000 anggota di tahapan awal ini untuk bisa mengakomodir itu. Suatu kehebatan
marketplace mungkin juga kehebatan dari organisasi Mas Tuntas ini nih. Sebuah marketplace biasanya dibangun itu susah payah, harus mencari promosi yang besar-besaran untuk menarik masyarakat agar menggunakan aplikasi. Tapi di Tikospidi ini begitu aplikasinya ada, otomatis satu paket dengan konsumennya nih Mas berarti. Iya. Karena memang diperuntukkan untuk anggota. Iya. Lah harapan Mas Tuntas sendiri nantinya untuk yayasan, untuk ormas dan untuk badan usaha ini kedepannya seperti apa Mas? Ya itu tadi yang selalu saya sampaikan, bahwa adanya satu peningkatan dalam kesejahteraan maupun penghidupan masyarakat, apalagi di situasi yang seperti ini. Situasi pandemi seperti ini yang belum tentu kapan akan selesai. Dan kalau ini semakin, saya lihat semakin ke sini kan semakin bukan lebih baik, tetapi meningkat lebih parah. Dalam arti, dalam segi apapun. Sekarang diterapkan yang namanya PPKM. Kemudian PPKM-nya juga sekarang berlevel-level. Iya, ini level 4 Mas. Ini level 4. Itu kalau makanan sudah pedes sekali Mas, level sudah 4. sedang. Kalau pedes banget itu 15. Oh, 15. Jadi ini sudah lumayan pedes. Levelnya sudah level 4. Iya. Kemudian kita enggak tahu untuk ini diperpanjang sampai 2 Agustus kalau enggak keliru. Kemudian nanti setelah 2 Agustus apakah diperpanjang lagi atau nanti diturunkan ke level 3 atau malah naik ke level 5? Kan kita enggak ngerti juga dari alur pemerintah. Tetapi kita hormati keputusan dari pemerintah. Pasti pemerintah memberikan keputusan itu adalah untuk yang terbaik bagi rakyatnya. Kalau saya gini menyikapi dari situasi yang sekarang ini ada ya. Ya ini agak nimbrung. Tapi Mas Tuntas tadi ngendiko kan tidak ada nobody perfect, artinya tidak ada manusia yang sempurna Mas. Bisa saja pemerintah ini juga butuh masukan-masukan dari masyarakat. Siapa tahu ada sebuah kekeliruan yang perlu diluruskan dan lain sebagainya. Iya. Nah untuk kedepannya ini Mas Tuntas bersama gerbong dengan anggota ini sudah mempersiapkan diri seperti apa Mas untuk menghadapi situasi yang bisa jadi menjadi lebih buruk atau membaik, kita kan belum tahu ya. Iya. Nah ini persiapan seperti apa ketika nanti kedepannya ini ada kejadian atau situasi yang lebih memburuk Mas? Iya. Jadi kalau prinsip saya tidak begitu setuju ya. Istilahnya dengan situasi yang seperti ini orang malah udur-uduran dewe-dewe. Orang malah ribut sendiri-sendiri. Merasa paling benar sendiri-sendiri. Baik, kita kan sudah punya imam. Kalau di ajaran Islam itu kan kita sudah punya imam kita adalah pemerintah. Pemerintah itu memberikan satu keputusan apa ya kita ikuti. Kemudian kita sebagai makmum melihat dari pergerakan pemerintah ini seperti apa. Tetapi kan kita tidak bisa 100% mengikuti ini gitu loh. Kita juga harus obah atau kita juga harus memikirkan langkah-langkah untuk bisa mengantisipasi apa yang bisa kita lakukan ke depan. Seperti halnya tadi yang jenengan sampaikan, apa sih yang sudah kita persiapkan. Jadi yang kita persiapkan di sini adalah kita mulai membangun jaringan ekonomi kerakyatan melalui PT Tuntas Subagio Group dengan konsep RSN itu dan marketplace-nya. Kita bangun masyarakat, kita pola dengan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat ibaratnya gitu. Jadi semuanya akan kembali ke rakyat supaya mereka bisa survival. Ada satu dan juga kegiatan-kegiatan nantinya bidang-bidang usaha bagi anggota itu kita kelola dengan baik. Karena kita memang masih bersifat ke internal anggota dulu. Kita akan kelola bagaimana mereka akan survival ke depan. Melihat situasi ke depan ini. Setelah mungkin saya boleh mengatakan mungkin kita akan melihat dulu di bulan Agustus September ini. Karena bagaimana ke depannya ini di bulan Agustus September ini, insya Allah apakah akan menjadi lebih baik, dan harapan kita akan lebih baik, ya, harapan dan doa kita. Karena percuma kalau kita itu hanya mengkritisi atau teriak-teriak
menjelek-jelekan, tetapi kita sendiri juga tidak bisa melakukan sesuatu real di masyarakat. Kan kita lihat banyak tokoh-tokoh yang sifatnya hanya mengkritisi ataupun hanya malah membuat bingung masyarakat. Saya sendiri sampai bingung. Sing bener sing endi? Yang bener yang mana? Yang harus diikuti yang mana, itu sampai bingung. Karena memang pandemi ini hampir seluruh negara di dunia itu belum pernah ada yang berhasil menyelesaikannya Nah, secara coba gini 100%. Mas, coba gini loh. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kalau pemimpin besar, rakyatnya besar, jiwa mereka besar semua, mereka bersatu padu. Karena apa? Kalau saya melihat pandemi ini akan menjadi lebih ringan, akan menjadi teratasi dengan baik. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kalau seluruh masyarakatnya itu bersatu padu, bergerak bersama, kemudian juga melakukan langkah-langkah bersama, baik dari unsur pemimpin sampai pemimpin negeri ini, ya itu kan dari presiden sampai menteri sampai semuanya, ya bupati dan lain sebagainya. Kemudian dari masyarakatnya juga bersatu padu, tidak saling menghujat seperti ini, tidak saling mengkritisi atau saling mencari benarnya sendiri. Karena sekarang ini masyarakat nggak butuh siapa yang benar, Pak. Masyarakat itu butuhnya adalah bagaimana kondisi ini segera teratasi, mereka bisa segera kerja, mereka bisa segera berlaku normal dan lain sebagainya. Kalau andai kata Indonesia ini menjadi satu kesatuan yang utuh, seluruh tokohnya bersatu padu, wong-wong sugih gitu Mas, orang-orang yang miliuner, orang-orang yang mengaku dirinya sultan, yang kulino pangapunten nggih, kita selalu disuguhi pamer kekayaan, ya, mobilnya, rumahnya dan lain sebagainya. Coba itu mereka kelompok Pak. Ayo urunan bareng-bareng jenggo mengatasi pandemi ini. Kalau memang harus di lockdown karena pemerintah tidak ada pilihan lain, lockdown, misalnya lockdown, tetapi kan ada beberapa hal yang harus terbantu di masyarakat. Misalnya pendidikannya gratis sih selama lockdown, listriknya gratis dulu, cicilan banknya juga mandek sih. Kalau untuk makan saya yakin masyarakat Indonesia terbiasa survive, Pak. Mereka kulino apa semangat tanpa sambat. Tetapi sing berat di mereka itu apa selain makan sebenarnya? Bayar listrik, cicilan kredit atau bank, kemudian bayar sekolah, itu yang berat, Pak. Yang mereka harus keluar rumah. Kan kita tidak tahu pandemi ini seperti apa. Karena kita itu masyarakat kecil. Gitu. Yang tahu adalah para elit, Pak. Kalau saya menilai, yang tahu situasi sebenarnya negeri ini itu kan para elit, karena elit ada BIN. Gitu. Nah, BIN kita itu luar biasa, semut ngene wae ngerti kok. Mosok pandemi gak ngerti. Kan gitu. Ini pasti ada sesuatu di dalam pandemi ini. Ada sebuah hal yang membuat situasi memang harus dibuat lockdown dan lain sebagainya. Tetapi ya kita ikuti, enggak apa-apa. Misalnya itu tadi semuanya ngelumpuk bareng-bareng. Ayo rasa nurani persatuan dan kesatuan untuk bangsa ini, wawasan kebangsaan untuk bangsa ini menjadi besar. Coba bayang Pak, kalau orang yang tokoh politik baik, tokoh-tokoh politik semuanya ngelumpuk duit, DPR ngumpul duit, menteri dan lain sebagainya, orang-orang kaya ngelumpuk duit, kira-kira itu bisa nggak mengakomodir seluruh bukan hanya lockdown PPKM berapa hari, 1 bulan, menggunakan anggaran utang negara sampai bertriliun-triliun. Engko terus yang nyaru sapa itu? Pusing lagi toh, Pak. Kalau ini nanti sampai seperti ini terus, ini pandemi nanti selesai, utangnya menumpuk, dan ini akan menjadi sebuah masalah besar bagi bangsa ini, masalah baru. Itu jelas, itu akan menjadi masalah baru. Sehingga apa? Kalau saya kalau boleh matur di sini atau saya bicara di sini ya, itu monggo untuk para atau semua warga negara Indonesia, dari pemimpin bangsa ini sampai masyarakat bangsa ini,
Ini waktunya kita untuk menggugah wawasan kebangsaan kita. Nanti kalau para sultan pejabat ini pada nyumbang banyak-banyaknya, jadi ketahuan nanti Mas kekayaannya seberapa besar. Ya kan nggak perlu harus ketahuan, wong sudah ketahuan Pak dengan mereka tiap hari masyarakat kan negeri ini kaya negeri telenovela loh Pak. Tapi saya jadi setiap hari disuguhi orang Lamborghini, duwe pesawat sendiri dan lain sebagainya. Sementara di sisi lain, dunia lain itu masyarakatnya menjerit mak meraiso dan lain sebagainya. Nah, ini dari pangandikan Mas Tuntas tadi, ini kalau rakyatnya ini tidak saling berselisih, tidak rame itu. Tapi yo di usulan saya tadi itu yo diakomodir pemerintah dengan cara yang baik, bukan nanti diakomodir terus dikantongi dhewe, Pak. Itu kan yo masalah meneh. Jadi saya lihat nih masyarakatnya dan saya yakin begitu ribut, Mas. Saya yakin gini, pemerintah atau pimpinan negeri ini sudah tahu Pak, siapa yang kaya di negeri ini, siapa yang menengah, siapa yang miskin, pasti tahu. Nggak mungkin, pasti ada datanya. Ya coba, kalau itu tadi andai kata kalau semuanya itu bersatu padu, semuanya itu menjadi satu kesatuan untuk mengatasi ini bareng-bareng. Saya yakin Pak, masyarakat itu mesti manut. Indonesia itu adab timurnya luar biasa Pak. Dan sendiko dawuhnya itu luar biasa Pak, masyarakat Indonesia itu, Mas, ini. Saya yakin yang ribut-ribut, yang bersih tegang di sosial media itu saya yakin juga bukan orang beneran Mas. Mungkin itu robot atau apa, artinya kayak terkonsep gitu. Artinya ketika ada momen apa, ada kejadian apa itu baru rame. Iya. Tapi kalau enggak. Nah, itu saya yakin rakyat Indonesia itu masih enggak suka ribut-ribut juga. Ini yang ribut-ribut ini mungkin robot mungkin ya Mas. Ya saya enggak tahu ya. Saat Cuman ini kita hidup berdampingan dengan robot, banyak robot di Indonesia. Cuman kan gini loh, istilahnya kan kalau saya melihatnya seperti tadi yang saya sampaikan, saya tidak mau menjustifikasi seorang. Entah dia itu robot atau apa ya, saya enggak pedulikan itu ibaratnya gitu. Yang kita pedulikan sekarang ini adalah bagaimana kita membangun masyarakat ini, mensurvive mereka atau bagaimana mengelola mereka menjadi lebih baik. Itu intinya. Dan harapan terbesar saya adalah di bangsa ini, apalagi sekarang kita sedang diuji ya. Kalau kita kembali kepada sebuah ajaran, kalau saya Islam ya, itu kalau seseorang itu sedang diuji, itu pasti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Misalnya kalau orang itu kecolongan, kemalingan dan lain sebagainya, oh berarti amali kurang. Nek dhisik zaman ngaji dhisik, ke guru ngaji kan seperti itu ya. Jadi berarti kan ada sesuatu di dunia ini Pak. Kalau itu merupakan sebuah pandemi murni dari alam. Beda kalau ya apapun bentuknya ya beda kalau itu masalah yang dibuat oleh manusia, karena di Quran pun juga disebutkan bahwa hancurnya dunia itu adalah karena ulah manusia sendiri. Ini yang harus juga dipahami. Berarti memang bencana itu datangnya sumbernya ya karena perilaku manusia sendiri ya. Karena manusia itu sendiri, tetapi kan berarti ada sesuatu, something wrong yang harus kita perbaiki. Kita tidak akan menghujat atau menjustifikasi apa sih sing salah jojo pemerintah apa enggak. Tetapi di sini kita uncai bareng-bareng. Itu namanya introspeksi, Pak. Jadi di sini pun juga yang dibutuhkan masyarakat adalah penenang. Maka harapan saya selain satu, wawasan kebangsaan ataupun persatuan dan kesatuan bangsa ini muncul kembali, bersatu padu, ayo bareng-bareng. Nek memang kudu lockdown, ayo mikir bareng, sing dedet turah yo ayo disumbangi bareng, kan gitu. Kemudian yang kedua, tokoh-tokoh agama, ulama, pendeta dan lain sebagainya, saya harap bisa lebih banyak tampil Pak, untuk bisa menenangkan masyarakat. Karena di situasi yang seperti ini sudah hampir 2 tahun ya, kita menjalani pandemi ini kan psikologi masyarakat kan kena Pak. Mau nggak mau dipungkiri atau tidak,
itu psikologi masyarakat itu kena. Sampai bingung bedake antarane aku kudu seperti contoh ya. Orang Islam sholat jemaah di masjid, Jumatan dan lain sebagainya. Sampai bingung, Pak, aku kudu wedi karo Gusti Allah apa wedi karo penyakit. Itu. Jadi sampai bingung. Ini psikologi, Pak. Dan ini kalau dibiarkan terus ini akan luar biasa bahaya. Karena disitulah kalau mohon maaf ya, kalau ini saya matur, kalau saya dulu ngaji-ngaji di guru-guru itu ya, hati-hati dengan munculnya Dajjal. Dajjal itu akan memberikan surga dan neraka di tangan kanan, surga di tangan kiri, kan gitu. Istilahnya kan seperti itu. Di sini akan membalikkan moral masyarakat. Sudut pandang masyarakat ini akan terbalik dengan berbagai hal. Kita nggak tahu wujudnya Dajjal itu apa, kan kita nggak tahu. Tetapi yang jelas bisa membalikkan atau membelokkan arah pandang dari kiblate menungso. Itulah ini yang harus diwaspadai juga. Wah, ini Mas Tuntas sudah mengupas sangat dalam ini. Makanya perlu pemerintah sendiri harus segera bersikap secara tegas. Satu, persatuan dan kesatuan. Dua, penenang, pendeta dan ulama itu benar-benar harus tampil, Pak, untuk menenangkan masyarakat. Karena apa? Psikologi, Pak. Ini menyangkut psikologi dari masyarakat itu sendiri. Setiap hari, setiap detik, setiap menit masyarakat itu disuguhi dengan ketakutan, dengan intimidasi moral. Cara kasarannya kan gitu, intimidasi moral itu karena berita-berita yang beredar, kemudian karena kejadian di lapangan yang seperti itu, akhirnya kan psikologi yang akan rusak di sini. Berarti ini sudah saatnya wakil presiden kita ambil bagian. Harus di situasi seperti ini. Sebenarnya harus. Apalagi wakil presiden kita adalah ulama besar di negeri ini ya. Jadi ini mohon maaf saya bicara agak jauh, ya bebas wong aku wong cilik. Gitu nek nggon TikTok enek istilah wong edan iku bebas. Gitu. Nek iki ning kene karena kita itu wong cilik ya wong cilik iki bebas. Dalam artian di sini saya juga nggak menghujat siapapun. Cuman kita sebenarnya dianugerahi dengan wakil presiden yang ulama besar di negeri ini. Maka saya selaku masyarakat kecil itu berharap juga bahwa Bapak Ma'ruf Amin selaku wakil presiden kita itu bisa membantu Pak Jokowi untuk bisa menenangkan masyarakat secara psikologi. Jadi menenangkan, memberikan satu alur-alur, ya bukan hanya Pak Ma'ruf Amin ya. Mungkin Pak Ma'ruf bisa mengkomandoi seluruh ulama dan karena saya melihat hampir 2 tahun ini apa saya yang jarang lihat TV atau bagaimana ya, tetapi di sosial media dimanapun itu kok saya belum pernah melihat gaungnya para ulama atau tokoh agama di dalam menenangkan masyarakat secara psikologi. Ini mohon maaf saya nggak mengkritisi ulama karena saya kualat kalau saya mengkritisi ulama, tetapi saya hanya mengingatkan dan minta tolong untuk para ulama dan tokoh agama karena Indonesia majemuk secara agama. Maka juga saya minta tolong untuk bisa lebih tampil dominan untuk bisa menenangkan masyarakat. Kalau tidak salah kemarin ada acara mengheningkan cipta atau secara nasional itu Mas, yang dihadiri. Yang dibutuhkan masyarakat ini ucapan. Ucapan dikandani, kemudian juga ini PPKM berlanjut misalnya. Ini saya gratiskan listrik, saya gratiskan sekolah, saya gratiskan ini dulu. Nek masalah maem golek dhewe-dhewe sik engko karo urunan tangga teparo digerakkan yang namanya Joko Tonggo itu. Nah, ini ada fenomena menarik ini Mas. Gimana? Kita melihat di sosial media, di berita itu sekarang ini enggak tahu itu ketulusan atau sebuah pencitraan. Ini banyak pejabat, kepala daerah, kepala kementerian itu yang belusukan membagikan secara langsung bantuan ke masyarakat. Nah, ini fenomena seperti ini kalau saya kok gini ya. Ya ini mohon maaf ya.
ada istilah jauhkan terlebih dahulu kaset lama, Pak. Jadi kalau saya sekarang ini masyarakat tuh butuh yang benar-benar action di lapangan secara terorganisir, Pak. Karena masyarakat itu besar. Coba bayangin kalau cuma satu menteri atau satu kepala daerah dan lain sebagainya keliling hanya untuk berapa orang, Pak? Ya. Itu apakah bisa mencapai ke semuanya? Nggak mungkin, Pak. Tetapi kalau terorganisir, jadi menteri, presiden dan lain sebagainya itu bisa mengakomodir para sultan yang ada di negeri ini, kan gitu toh. Kemudian anggaran belak-belakan sisan aja istilahnya. Kalau kita itu hutangnya sudah besar, kalau kita menghidupi masyarakat kita itu dengan hutang lagi, wah Indonesia apa didol, kan gitu, apa mau dijual. Nah, sampaikan kejujuran ke masyarakat. Kemudian masyarakat yang mampu ayo bergotong royong. Istilah Joko Tonggo itu loh saya suka. Mas Tuntas yakin itu akan berhasil, Mas? Karena begini, yang sudah terjadi aja mereka bayar pajak aja selintutan. Kadang dikecilkan, ngumpet-ngumpet, hartanya diumpet-umpetkan. Nah ini dimintai bantuan sosial untuk pandemi ini apakah juga? Tergantung pemimpinnya, Pak. Oh, ngaten. Kalau pemimpinnya itu bisa menyadarkan mereka tentang nurani kebangsaan, istilah saya adalah nurani kebangsaan. Itu apalagi di kondisi seperti ini jelas nurani kebangsaan itu sangat dibutuhkan. Kalau itu bisa digugah nurani kebangsaan mereka, itu akan berhasil. Seperti contoh Joko Tonggo, 1 RT, 1 kelurahan, 1 RW, di situ ada, ya contoh di desa ini saja, di tempat saya tinggal ini kalau ada yang isolasi mandiri mereka urunan, Pak, untuk bisa mengakomodir tetangganya. Itu contoh. Lah, kalau orang besar atau orang kaya, sultan di negeri ini kok dijak mikir lainnya ndak mau, kalau saya jadi pemimpinnya tak suruh keluar dari Indonesia. Nggak perlu kamu ada di sini. Karena apa, di Indonesia ini ada adab orang timur dan rasa paseduluran di Indonesia ini cukup besar. Sedulur sinorwedi, persaudaraan, rasa persaudaraan, walaupun kita terpecah pulau, terpecah provinsi, terhalang lautan, gunung dan lain sebagainya, tetapi rasa darah persaudaraan kita itu kuat. Lah kalau orang kok Randiroso itu tidak punya rasa itu, ya jangan tinggal di negeri ini, keluar aja dari negeri ini. Dan jangan takut, istilahnya Pak Jokowi jangan takut kalau negeri ini nanti akan hancur gara-gara ditinggalkan orang-orang kayak gitu. Dan saya yakin pasti akan tambah kuat, Pak. Karena memang itu. Saya yakin berhasil. Tergantung dari pola pemimpinnya. Itu. Karena kalau kondisi sudah seperti ini, Pak, saya lihat utang negara sudah melampaui batas minimal. 6.000 ya. Nggak tahu saya, tapi sudah melampaui batas minimal. Kemudian ini masih hutang lagi. Bahkan kabarnya, infonya tadi untuk PPKM ini menghabiskan 400 lebih triliun. Berarti per hari itu sekitar 9 triliun. Apakah itu sudah nyampe ke masyarakat atau belum, selama ini kan kita nggak tahu. Kan gitulah. Ini kalau ini utang dan utang terus, lah terus negaranya ada di opo. Ini butuh yang namanya nurani kebangsaan, dimulai dari bawah, atas. Nah, atas ini menjadi contoh, Pak. Atas ini terakomodir dengan baik. Tetapi Pak Jokowi memang membutuhkan ketegasan. Jangan melihat siapa yang kok saya bisa menjadi seperti ini, tetapi harus bisa melihat ini loh, rakyatku lagi terkena seperti ini, rakyatku lagi menangis seperti ini. Maka kalau ini adalah benar-benar sebuah bencana atau pandemi, maka sikap ketegasan khususnya kepala negara untuk bisa mengakomodir seluruh bangsanya, seluruh rakyatnya, ini sangat dibutuhkan sekarang. Dan ini insya Allah kalau semua bersatu padu, rasa persatuan dan kesatuan, semuanya bergotong royong mengatasi ini semua, semuanya bisa saling menenangkan, menjadi peredam, menjadi penengah, menjadi penenang bagi masyarakat. Maka saya yakin kita
nggak perlu menghitung bulan, pandemi ini akan selesai. Dan kayaknya juga Introspeksi, Pak. introspeksi. Iya. Tapi untuk masalah vaksin ini juga, Mas, itu kan memang sudah banyak yang sudah mendapatkan vaksin, bahkan sudah ada vaksin yang kedua. Tapi di kampung-kampung itu kelihatannya juga masih banyak yang belum mendapat giliran untuk mendapatkan vaksin. Dari organisasi Mas Tuntas sendiri saat ini sudah ada dari anggota gimana, Mas? Sudah ada upaya untuk mendapatkan vaksin atau selama ini memang dari masing-masing anggota di daerah ini sudah berusaha di masing-masing wilayahnya sendiri? Kan sudah ada pembagian vaksin ya di Kodim dan lain sebagainya ya. Di Dinas Kesehatan. Nah, dari keanggotaan cenderung untuk mengikuti itu, mengikuti dari pemerintah yang ditetapkan di beberapa titik itu. Tetapi memang ada juga yang menunggu saja dulu. Karena apa? Kalau sekarang ini kan kayak kerumunan yang luar biasa besar. Sekali vaksin kan 1.000 orang, 500 orang dan lain sebagainya. Sementara itu berbanding terbalik dengan yang sudah disampaikan pemerintah untuk menghindari kerumunan. Nah ini kan juga harus ada langkah-langkah dari pemerintah supaya semuanya aman. Andai kata kalau vaksin itu dilakukan seperti orang imunisasi, gitu. Di tiap desa ada, kan ada puskesmas desa kan. Di desa itu kemudian diakomodir bergiliran per hari berapa orang nggak perlu banyak-banyak kan sebenarnya bisa. Soalnya kalau itu berkerumun di situ banyak orang pun, karena kan saya dengar vaksin itu kan adalah pelemah virus ya, istilahnya biar tubuh beradaptasi. Tetapi kalau di situ nanti sebelum divaksin dia kena duluan terus gimana? Karena dia berkerumun. Ini kan juga harus menjadi langkah-langkah. Jangan sampai apa yang sudah kita rencanakan atau kita programkan itu secara baik, tetapi jatuhnya malah akan menyengsarakan. Dalam artian kalau semua pola itu dilakukan dengan cara yang lama, semua kutuk-kutuk banyak orang biar kelihatan kalau wah ini banyak orang yang ngantri vaksin, itu kan keliru. Kalau memang saran dari kesehatan tidak boleh berkerumun, maka harus ada pola-pola di dalam penyebaran vaksin ini. Kan di tiap desa ada puskesmas, mungkin kan bisa digilir per hari 10 orang atau 100 orang, tapi digilir per jam. Dan itu untuk pedagang harusnya diprioritaskan karena biar mereka mendapat vaksin dan bisa beraktivitas lagi berjualan. Karena posisi saat ini rantai ekonomi benar-benar putus nih, Mas. Berhenti sama sekali untuk kalau di Solo ini. Sekarang ini ya. Dan di Indonesia. Kok apa? Kamalane Jayabaya nek guyon. Menapa nih? Lan topong rame. Topong rame mereka. Iya. Apa, Mas? Jadi topong rame itu adalah bertapa di keramaian. Nah sekarang ini kan ramai dengan berita-berita seperti itu ya. Tapi kan kita harus bertapa. Kita itu kan sampai ada ungkapan pasar hilang kumandangi dan lain sebagainya. Kan kenyataan sekarang kan pasar hilang semua, mandek semua. Orang ramai berhujat, orang ramai ribut menyatakan yang benar ini gini-gini. Wah, apalagi sampai ada itu yang di YouTube yang suaranya sampai kenceng banget itu, dokter siapa itu ya. Nah itu apa? Tapi kalau dari organisasi sendiri, Mas, dari yayasan, dari ormas ini gejolak itu terasa tidak, Mas, Oh jelas dari keanggotaan kan, personal keanggotaan sebagai warga negara ya sama, Pak. Itu sama mereka juga menjeritnya sama, istilahnya mereka mengalami hal yang sama. Dan usaha-usaha itu pelan-pelan terus hancur. Makanya kan kita selaku leader di YSN ini, Tikus Piti ini kita mencoba untuk memberikan satu langkah-langkah ke depan dari PT dan lain sebagainya untuk antisipasi bagaimana masyarakat khususnya di lingkungan Tikus Piti Anata Baris ini bisa survival. Kalau menurut Mas Tuntas sendiri, kalau keadaan ini berjalan seperti ini,
kira-kira masyarakat kita atau skup yang paling kecil di organisasi Mas Tuntas sendiri, masyarakat atau rakyat kecil ini hanya bertahan sampai kapan ya Mas? Kalau Enggak lama Pak, hancur. memang tidak ada lockdown dengan undang-undang bansosnya yang jelas. Iya, ya jelas sangat nggak perlu berhitung berapa tahun apa berapa bulan. Dan efeknya itu bukan hanya ke ekonomi Pak. Jadi efeknya itu pasti akan mengarah ke kerawanan sosial, politik, Nah ini hukum, di Afrika dan lain sebagainya. terjadi Karena pendarahan. sumber permasalahan atau sumber masalah negara itu ada 5 Pak. Jadi politik, hukum, agama, sosial, ekonomi. Kalau ini pegangan, bukan masalah ya, ini pegangan. Pegangan di dalam pengelolaan sebuah negara itu ada 5 ini. Kalau salah satu ini terkoyakkan, itu pasti akan berimbas ke yang lain. Tidak hanya di satu sektor ini, misalnya ekonomi ini amblek, terus itu nanti masyarakatnya hanya tidak bisa makan. Oh ini enggak, ini nanti pasti akan merembet di bidang sosial masyarakat, itu pasti. Kemudian akan merembet lagi di bidang politiknya, di bidang hukumnya, bahkan sampai di bidang agama. Berarti ini pandemi ini sudah melemahkan 5-5-nya ini Mas. Sudah. seperti Makanya sampai tadi saya bilang, saya matur ke jenengan bahwa kalau ini nanti bisa didengar oleh semua tokoh atau masyarakat pada umumnya, tolong para ulama dan tokoh agama itu mulai bersuara. Kita butuh penenang di dalam psikologi kita sebagai masyarakat. Karena apa? Saya yakin sedikit banyak seperti halnya orang kena bencana alam, kemudian pasti terjadi psikologi sama. Jadi psikologi masyarakat kita ini sudah mulai terkoyak. Ekonomi kita sekarang ini sudah mulai down. Bahkan Indonesia sekarang ini sudah seperti Timor Leste untuk strata negara kaya atau negara yang sekarang ini beranjak berkembang. Stratanya sudah seperti itu. Nah kalau ini bertahan terus seperti ini, maka Indonesia akan seperti Zimbabwe, menjadi negara bangkrut. Ini akan menjadi negara yang pasti akan berimbas ke sisi-sisi yang lain. Nah ini yang perlu diwaspadai. Nah saya mengingatkan untuk bangsa ini, pemimpin dan rakyatnya harus besar, harus hati-hati, karena Indonesia itu adalah negara permata, negara berlian, negara jamrud Katulistiwa, sehingga akan banyak yang akan memperebutkan Indonesia. Dan kalau sendi-sendi ini sudah mulai terkoyakkan di negeri kita, maka cepat atau lambat Indonesia pasti hancur. Tetapi kalau kita bisa bersatu padu lagi, adab-adab kita itu bisa muncul kembali, kekuatan bangsa ini, akar dari kekuatan bangsa ini yang sudah diturunkan oleh leluhur kita, leluhur Nusantara di negeri ini, maka saya yakin kita bisa bertahan dan semuanya butuh yang namanya kebersamaan. Nah, sebelum kita menutup obrolan kita kali ini Mas, yang terakhir tadi Mas Tuntas ngendika bahwa ini saatnya tokoh religi, tokoh spiritual untuk muncul menenangkan masyarakat. Padahal kondisinya saat ini tempat-tempat ibadah itu banyak yang tutup karena takut kerumunan. Misalnya masjid untuk Jumatan sekarang banyak yang sudah tidak melakukan Jumatan, gereja pun seperti itu. Ini saya usul nih, Mas Tuntas sebagai owner dari podcast Merah Putih, bagaimana kalau kita undang ini, Mas? Kita undang tokoh-tokoh agama ini, misalnya kiai, pendeta, romo, untuk berbicara di sini, kita fasilitasi secara online. Iya, kan memang masjid
gereja dan lain sebagainya kan ditutup ya karena situasi seperti ini. Tapi kan dengan kecanggihan teknologi sekarang kan orang bisa ngendiko di semua line, bisa didengar oleh semuanya lewat online, lewat TikTok, lewat podcast, lewat apapun ya. Ini podcast Merah Putih terbuka nih Mas, terbuka untuk beliau-beliau nanti. Iya, enggak apa-apa. Berbicara. Jadi kalau ini bisa menjadi fasilitas untuk bisa membantu bangsa ini ya monggo digunakan aja dan supaya masyarakat kita itu juga bisa terkondisi dengan baik. Terima kasih Mas Tuntas atas waktunya berbincang-bincang di sini. Nah, ini aneh ini. Pemilik podcast malah yang ditanya-tanya. Soalnya saya enggak pandai itu. Operator. Terima kasih Mas Tuntas waktunya. Lain kali kita sambung kembali. Sobat SN Channel, kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Surya Nusantara.